Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nastiti Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tegalrejo, Kabupaten Magelang, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Prakarsa perubahan metode Bagja. Pendekatan yang saya gunakan dalam perumusan visi ini yaitu inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif? Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Saya menggunakan model perubahan Bagja. Bagja adalah sebuah akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Langkahnya adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pada langkah ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Pada langkah ini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok lain yang akan dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi. Pada tahap ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Langkah terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pada langkah ini, kita membangun transformasi rencana menjadi nyata. Dengan metode Bagja tersebut, saya merumuskan sebuah visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kolaboratif, mandiri, dan kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya merancang sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Prakarsa perubahan tersebut saya rancang menggunakan metode Bagja. Kemudian saya tuangkan dalam kanvas Bagja sebagai berikut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek? Saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian saya juga akan mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, saya akan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapakah guru yang sudah dan berhasil menerapkan pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran apa saja yang sudah berhasil dilakukan? Bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek yang dapat meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik? Dari pertanyaan tersebut, saya membuat daftar tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari referensi berupa jurnal atau rekan sejawat atau guru inspiratif yang sudah melakukan praktik baik pembelajaran berbasis proyek. Kemudian saya mencari referensi media, metode, strategi, dan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dapat meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik. Langkah ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas dan kolaborasi peserta didik? Bagaimana pembelajaran berbasis proyek dapat diterapkan pada guru mata pelajaran atau guru kelas lain? Apakah ada keterkaitan pembelajaran berbasis proyek dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dari beberapa
beberapa pertanyaan tersebut, saya membuat daftar tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat lembar observasi atau wawancara tentang kreativitas dan kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemudian mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dengan orang yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, saya membuat pertanyaan sebagai berikut. Apa langkah-langkah untuk mulai penerapan pembelajaran berbasis proyek? Kemudian media, metode, atau strategi apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis proyek? Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutan penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas? Saya membuat daftar tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen asesmen formatif yang tepat. Kemudian mencari referensi media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi di setiap pembelajaran dan melakukan perbaikan terus-menerus agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis langkah proyek. Terakhir dalam metode Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang telah saya buat adalah, siapa yang akan bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan konsisten? Dari pertanyaan tersebut, saya membuat daftar tindakan, yaitu membuat jadwal kegiatan berbasis proyek yang bervariasi setiap 2 minggu sekali. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan pembelajaran yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.